Semoga sehat terus ya Mbak Elia. Kok kayaknya agak sedikit Iya, flu soalnya. agak sedikit flu. Oke. Ini untuk kegiatan pagi hari ini adalah kegiatan praobservasi. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi di kelas, jadi ada praobservasi, nanti setelah observasi ada pasca observasi. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya terkait pembelajaran besok di hari Kamis ya. Yang pertama untuk Bu Elisa, mohon maaf, untuk tujuan pembelajaran Bu Elisa apa untuk hari Kamis besok? Untuk hari Kamis besok, tujuan pembelajaran saya itu peserta didik mampu untuk melakukan interpretasi citra. Jadi kalau wujud masih belum tahu interpretasi citra, jadi interpretasi citra itu peserta didik mengidentifikasi objek-objek di permukaan bumi. Dengan cara bekerja secara kelompok, kemudian saya membagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan orang. Jadi bisa dibilang peserta didik mampu untuk melakukan mengidentifikasi objek di permukaan bumi melalui pembelajaran kelompok secara diferensiasi. Tapi untuk tujuan pembelajarannya melakukan interpretasi citra ya? Yeah. Kemudian yang kedua Bu Elisa, area pengembangan yang ingin Bu Elisa capai kira-kira apa? Area pengembangannya yang ingin dicapai adalah peserta didik itu mampu untuk mengidentifikasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena tadi peserta didik itu dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan awal. Kemudian dari hasil tersebut kan diketahui kemampuan si A, kelompok A, B, C itu kan pasti berbeda-beda. Nah, diharapkan nanti outputnya adalah peserta didik memiliki kemampuan yang sama. Berarti lebih ke pembelajaran diferensiasi nih? Yeah. Oke, berarti untuk area pengembangannya lebih ke pembelajaran diferensiasi. Mau yang proses, produk, atau konten, atau ketiganya? Lebih ke prosesnya. Jadi nanti dalam pembelajaran itu lebih ke pendampingannya. Oke. Ada lagi selain yang ingin dicapai pembelajaran diferensiasi proses? Mungkin manajemen waktunya juga. Manajemen waktu Ya, ya. karena kan juga mengingat sekolah juga mau ujian, kemudian materi peserta didik itu juga masih lumayan banyak. Jadi diharapkan nanti manajemen waktunya itu sesuai dengan plan-nya. Oke. Jadi saya ulang ya, untuk area pengembangannya ada 2 atau mau ada tambahan lagi? Betul Bu? Sudah cukup. Sudah, jadi 2 ya. Iya. Yang pertama terkait pembelajaran diferensiasi prosesnya, kemudian yang kedua terkait manajemen waktu. Kemudian yang ketiga Bu Elisa, strategi yang dipersiapkan jenengan buat pembelajaran besok. Strateginya yang pertama membuat course plan untuk, kemudian yang kedua menyiapkan LKPD. Namun sebelum itu, yang pastikan memberikan penjelasan materi mengenai interpretasi citra, kemudian melakukan asesmen awal atau diagnostik untuk mengetahui kemampuan awalnya sebagai acuan peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian pada proses pembelajarannya nanti peserta didik yang kurang dalam materi A atau materi B diberikan materi yang lebih banyak dalam bentuk mungkin video ataupun teks gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam pengerjaan kelompoknya, pengerjaan siswa, guru memberikan pendampingan terhadap peserta didik yang kurang dalam materi A, lalu diterima seperti apa, kemudian yang B, kelompok B yang kurang materi apa diberikan stimulus yang lebih, dan C juga sama seperti itu. Untuk model pembelajarannya berarti apa Mbak? Modelnya lebih ke apakah discovery, apakah Discover. discovery learning berarti ya? Discover. Baik, mungkin itu saja untuk kegiatan praobservasi hari ini. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama untuk tujuan pembelajarannya melakukan interpretasi citra. Kemudian yang kedua nanti untuk area pengembangan yang ingin Bu Elisa capai adalah pembelajaran berdiferensiasi proses, dan yang kedua manajemen waktu. Kemudian tadi langkah-langkah atau strateginya sudah Bu Elisa
Elisa sampaikan membuat apa tadi course plan FPP. Oh, FPP, oh oke. Kemudian membuat KPD, penjelasan materi, pemberian asesmen awal ke diagnostik, kemudian pembagian kelompok tadi itu nggih. Oke, kemudian model pembelajaran yang digunakan juga disikapi. Baik, mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari Bu Elisa terkait kegiatan hari ini atau besok Kamis? Sudah cukup sepertinya. Sudah cukup nggih. Ya mungkin itu saja untuk yang pertanyaannya. Ini ada lagi terkait rencana pengembangan diri Bu Elisa. Jadi kan tadi aktivitas pengembangannya ada 2. Kemudian nanti ada tujuan yang hendak dicapai, kemudian ada ukuran keberhasilan dan pendukung dan waktu. Nah di sini tadi aktivitas pengembangannya adalah pembelajaran diferensiasi proses. Berarti nanti tujuan yang hendak dicapai kira-kira apa Bu Elisa? Ada diferensiasi. Ini yang proses. Tujuan yang ingin dicapai, peserta didik yang dari kemampuan berbeda-beda itu memiliki kemampuan yang sama. Oke. Pemahaman yang sama. Kemampuan itu dilihat dari apa Bu Elisa? Bisa dilihat dari yang pertama cara menyampaikan hasil diskusi, kemudian bisa juga dilihat dari asesmen akhir. Oh, berarti asesmennya 2 kali nggih? Asesmen awal sama asesmen akhir. Baik. Kemudian ukuran keberhasilannya berarti Ukuran keberhasilannya tadi yang kalau misalkan hasil diskusinya hasil diskusinya minimal kalau misalkan peserta didik itu mampu untuk mengidentifikasi objek pada citra 10 atau 5 seperti itu. Kemudian juga bisa untuk menjelaskan unsur-unsur interpretasi yang ditemukan dalam citra. menjelaskan unsur Interpretasi. Asesmen akhirnya berarti mungkin nilai ya? Iya, berarti nilainya kalau misalkan sekian dari sekian gitu berapa kira-kira menurut? Berarti sesuai dengan KKM. Oh, berarti minimal KKM nggih. Kira-kira pendukung yang Ibu Elisa butuh biar tujuan yang dicapai itu terpenuhi kira-kira apa? Kalau pendukung yang pasti materi tambahan. Materi tambahan berupa video, kemudian juga e-book. Mungkin itu saja. Ini untuk yang pembelajaran diferensiasi nggih. Waktunya kira-kira butuhkan berapa lama? Waktu untuk menyiapkan atau untuk pembelajarannya? Untuk pembelajarannya 2 jam belajaran. Baik, ini untuk yang pembelajaran diferensiasi. Kalau yang manajemen waktu, tujuan yang tidak dicapai jenengan apa? Tujuannya dalam pembelajaran itu waktu dari course plan-nya sama dengan waktu pembelajaran, jadi sesuai. Misalkan dalam course plan-nya itu 90 menit, juga selesainya juga 90 menit. Atau mungkin dalam pembagian pada pendahuluan, inti, penutup itu sesuai dengan course plan-nya. Berarti sesuai dengan yang direncanakan nggih. Baik, berarti tadi ukuran keberhasilannya dari situ tidak lebih. Tapi kalau kurang bagaimana? Kalau kurang berarti ya belum. Manajemen waktunya belum baik. Oke, berarti diharapkan pas nggih. Misalkan tadi pendahuluannya misalkan 5 menit, ya berarti 5 menit juga gitu nggih. Baik, kemudian pendukungnya untuk biar manajemen waktunya bisa sesuai. Kalau pendukung sebenarnya kalau manajemen waktu itu kan juga tergantung dengan anaknya ya. Kalau anaknya susah untuk diajak cepat, nah itu juga akan menghambat pembelajarannya. Mungkin salah satu yang bisa untuk manajemen waktu itu pas juga kontrol dari gurunya. Gurunya menginstruksikannya harus jelas, harus cepat. Insya Allah anak-anak juga bisa cepat. Waktunya juga sekitar 2 jam. Baik, ini untuk rencana pengembangan dirinya. Nanti akan saya tuliskan di lembar kertas, kemudian bisa disepakati bersama nggih. Nanti bisa tanda tangan jenengan sama tanda tangan dari saya. Baik, saya tanda tangani dulu. Bisa ditanda tangani Bu Elisa.
sudah cukup untuk kegiatan praobservasi kali ini. Nanti kita cek bagaimana kegiatan observasinya, nggih. Mudah-mudahan area yang Bu Elisa inginkan bisa tercapai. Anak-anak juga memiliki pengetahuan atau kemampuan yang sama setelah model pembelajaran atau strategi Bu Elisa yang sudah direncanakan. Itu saja Bu Elisa, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendra, Naisila, Safina, Salsa, Saskia, Safira, Cynthia, Syahda, Vanessa, Iko, Excel, jadi terakhir kita belajar tentang apa? Pengiraan jauh. Terus ngapain? Terus ada apa lagi? Unsur interpretasi, ya kan? Kemarin saya sudah menampilkan gambar citra penginderaan jauh. Lalu kita mencoba untuk mengidentifikasi objek-objek yang tergambar pada citra. Sekarang, hari ini, kegiatannya adalah kalian menginterpretasi sendiri unsur-unsur yang ada pada citra. Jadi, kalian nanti dibagi menjadi 6 kelompok, terdiri dari berapa? 6 sama 5 orang. Sudah tak share? Sudah di-share? Bisa dilihat anggota kelompoknya. Sudah dilihat kelompoknya, anggotanya? Kalau sudah, silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sini. Kamu situ aja. Oke, Nayus. Kita bakal
Iki lho, iki lho. Iki lho. Pasang lho. Oh. Iki lho, iki lho. Kalau sudah silakan dibaca dulu instruksinya. Jadi ada dua perintah, ada dua tugas. Yang pertama adalah kalian menuliskan komponen peta, komponen pembicaraan jauh. Yang kedua adalah kalian menginterpretasi citra. Jadi citranya beda-beda, yang beda dan sama. Kemudian kalian gambarkan di sini. Gambarnya gimana? Ini emang gak bisa di-scan ya? Bisa. Bisa scan Nah, kalian garis tepi dulu sesuai dengan citranya. Kemudian setiap objek kalian bukan setiap objek ya, misalkan ini ada gambar permukiman. Kalian gambar satu peta itu ditulisi dinomori maksudnya. Jadi setiap objek yang sama itu nomornya 1. Jadi misal ada permukiman di sini, jadi nomornya 1. Lalu ada objek lain, misal ini. Berarti kalian gambar objeknya, kemudian ini misal 2, ini 3, terus ada objek lain misal 4. Jadi kalau yang objeknya sama, penomorannya sama. Misal permukiman, ya permukimannya nggak cuma 1 loh. Kalau beda objek, beda. Lalu kalian tulis unsur interpretasinya. Misalkan nomor 1 adalah permukiman. Mengapa kalian menyebutkan permukiman? Dijelaskan unsurnya. Misal warnanya apa? Coklat. Warnanya gelap atau cerah? Gelap. Terus teksturnya kasar atau halus? Kasar. Terus apa nih? Bayangan. Kalau nggak ada bayangannya ya di strip, nggak usah ditulis. Lalu situsnya apa? Misal situsnya dekat dengan jalan raya. Kemudian asosiasinya apa? Ada bangga, kalau nggak ada ya nggak apa-apa di strip. Asosiasi keterkaitan objek dengan. Lalu sebelum ada kan di sini ada scan barcode. Kalian bisa scan. Ini dua ini itu isinya sama tentang komponen. Satunya dalam bentuk teks, satunya dalam bentuk video. Dan ini tentang unsur interpretasi. Satunya teks, satunya video. Bisa kalian scan dulu untuk menambah referensi. Di garis dulu, di garis.
Tas biasa apa? Tapi udah itu dia mau kotak. Aku bawa sebelah. Stasiun, stasiun. Saya belum Nanti
Abi, tasku. Tahu. Nah, terus misal ini, terus ini kan ada objek beda, kok ya dikotain. Terus ini, terus mana dong, cuma dikotain aja, nggak satu itu enggak. Walah, Kalau kedetailan gimana, Bu? Nggak apa-apa. Ini garis ditulis di buku kan, Bu? ini jalur ini terus ini Ditulis di buku ya? Iya, yang pernah dikumpulin loh tapi. Ya, di bawah jalan kota ini apa? Ini menurut. Nah, ini kan beda tuh ini. Ini satu ini juga. Ini kan beda lagi tuh. Jalan juga tuh. Jalan nenek sekolah itu. Thank you.
Berarti itu setuju. Ini
Jadi kalau orang kasih ya nek. Oh, Citra sebelum Citra belum. Bukan tadi kita berarti kurang Citra karo pembukaan kata ini kan itu Citra pembukaan kata Citra aja lagi Kamu sudah selesai Arya? Oh iya. Nih, Arya sudah selesai. Citra sebelum pembukaan enak tuh Arya sudah selesai kamu Arya. Halo guys, kali ini kita sedang dari babat Kalau belum selesai, diselesaikan. Selesai ya? Selesai. Dari Selasa kita registrasi.
Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Elisa. Gimana kabarnya Mbak Elisa? Alhamdulillah. Baik. Kemarin kan sempat flu ya. Sekarang gimana? Sudah sembuh atau masih sakit? Alhamdulillah sudah sembuh. Oke. Bu Elisa, maaf ya tadi Mbak harusnya Bu Elisa. Ya Bu Elisa, hari ini kan kegiatannya adalah pasca observasi. Kemarin kan kita sudah melaksanakan praobservasi, terus yang kedua kemarin langsung observasi di kelas. Nah, hari ini adalah pasca observasi. Nah, sebelum saya mulai untuk coaching hari ini, bagaimana perasaan Bu Elisa pada saat proses pembelajaran kemarin? Perasaan saya alhamdulillah cukup puas dengan kegiatan belajar di kelas kemarin. Pembahasan juga cukup lancar. Oke, berarti alhamdulillah baik gitu ya untuk pembelajaran kemarin. Untuk pembelajaran yang kemarin menurut Bu Elisa, apakah sudah sesuai harapan atau tidak? Mungkin ada beberapa yang belum sesuai dengan harapan karena mungkin terkendala beberapa hal. Yang pertama mungkin dalam pengondisian kelas, kemudian yang kedua karena mungkin dari waktunya memang kita terpotong jadi istirahat kedua untuk sholat dan istirahat, kemudian perbedaan waktu yang awalnya 45 kemudian di jam selanjutnya adalah 40 menit juga mempengaruhi dalam Oh ya, tapi sebelumnya mohon maaf Bu Elisa, saya lupa menyampaikan untuk tujuan coach hari ini atau pertemuan kita hari ini, saya bukan menilai nih. Jadi saya ingin hanya menuntun Bu Elisa biar Bu Elisa tuh bisa menggali potensi yang ada di dalam diri Bu Elisa. Jadi hari ini kegiatannya bukan saya menilai jenengan atau menjudge jenengan, tapi lebih kita sama-sama belajar. Saya belajar dari pengalaman jenengan, kemudian jenengan juga bisa menilai apa yang sudah jenengan lakukan kemarin. Baik, tadi sudah ada kendala terkait siswa tadi berarti. Ya, mungkin dari saya juga yang belum bisa memfoniskan kelas dengan saya juga, mungkin itu juga kendala saya, dari eksternal juga dari waktu juga. Kemarin untuk area pengembangan itu kan ada dua Bu Elisa. Yang pertama kan pembelajaran berdiferensiasi proses nih, kemudian yang kedua manajemen waktu. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi proses itu apakah ada kekurangan? Kalau tadi kan kendala secara umum, kalau yang ini apakah ada kekurangan atau sudah puas dengan hasil yang Bu Elisa lakukan kemarin? Menurut saya belum 100% sesuai dengan apa yang saya harapkan, karena memang ada kendala. Yang pertama mengenai asesmen awal. Jadi dalam pembelajaran kemarin, pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan itu adalah pembelajaran desain proses, kemudian membagi anak-anak berdasarkan kemampuan. Jadi bukan gaya belajarnya tapi kemampuan awalnya. Dengan harapan agar nanti di akhir pembelajaran anak-anak memiliki kemampuan yang sama. Nah, kendalanya adalah dalam asesmen awalnya itu kemarin ada beberapa anak yang tidak mengerjakan asesmen diagnostiknya. Nah, sehingga ada beberapa anak yang saya uploadkan itu bukan dari hasil asesmen, tapi dari hasil asesmen sebelumnya. Mungkin yang pertama seperti itu. Kemudian kendala yang lain mungkin dari Yang diferensiasi proses dulu. prosesnya. Ya mungkin ada beberapa anak yang sangat kesusahan dalam mengerjakan praktikum kemarin. Ada anak-anak yang masih kayak blank, ini nanti diapakan, caranya bagaimana. Memang juga itu adalah salah satu kesalahan saya juga, kan tidak memberikan video atau simulasi ketika akan melakukan praktikum.
tadi saya penasaran sama yang asesmen awal atau diagnostik itu dilakukan kan kemarin tidak dilakukan di observasi, itu dilakukannya kapan Mbak Elisa? Lawannya di pertemuan sebelumnya. Oh, di pertemuan Iya, di sebelumnya. akhir pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Oh, berarti dilakukan pertemuan sebelumnya, terus ada pembagian kelompok itu dari hasil asesmen awal tadi itu, nggih. Oke, terus tadi juga ada Bu Elisa bilang kalau yang apa namanya harusnya menampilkan video terlebih dahulu. Itu apa namanya video kenapa tidak ditayangkan dulu Bu Elisa? Karena kalau kemarin itu waktunya kan 1 jam yang saya masuk materi itu, kemudian sudah habis. Nah, karena waktunya sudah habis, asesmen pun juga saya lakukan setelah itu. Jadi saya tutup, kemudian saya minta anak-anak untuk mengerjakan asesmen. Kemudian ternyata ada beberapa anak yang tidak mengerjakan seperti itu. Jadi yang pertama adalah kurangnya waktu. Kemudian yang kedua, memang harusnya memang saya tampilkan dulu sebelum praktikum seperti itu. Tapi karena memang lagi-lagi keterbatasan waktu. Lebih ke waktu ya. Iya. Oke. Kemudian sekarang untuk yang aktivitas pengembangan yang pembelajaran berdiferensiasi proses dari 1 sampai 10 itu menurut Mbak Elisa berapa? Mungkin 8 karena memang belum sebagus itu juga, tapi ya menurut saya lumayan lah sudah bisa berjalan cukup bagus. Sudah berjalan ya. Kemudian yang kedua untuk yang manajemen waktu. Kemarin untuk apa namanya tujuan yang hendak dicapai dari Bu Elisa ingin waktunya itu dapat sesuai dengan RPP sesuai kenyataan. Nah, istilahnya sesuai nggih. Jadi kalau misalnya di RPP misalkan 1,5 jam atau 2 JP, di kenyataannya juga bisa 1,5 jam. Itu menurut Bu Elisa bagaimana? Apakah sudah berhasil atau belum berhasil? Mengenai hal tersebut belum, karena memang pada awalnya rencana saya dalam 2 jam pelajaran itu anak-anak bisa berdiskusi, kemudian menyelesaikan tugas, kemudian melakukan presentasi. Tidak semua, mungkin ada beberapa perwakilan dari kelompok yang melakukan presentasi. Namun pada kenyataannya karena memang ada kendala waktu tersebut, sehingga anak-anak itu sudah ada beberapa yang sudah selesai untuk melakukan interpretasi kita, tapi belum sampai untuk bisa melakukan presentasi. Jadi mungkin gambarnya sudah selesai, tapi untuk interpretasinya, untuk unsur-unsurnya itu belum. Gitu. Jadi dari RPP atau rencana awal dan kenyataannya itu belum bisa sesuai. Berarti belum sesuai nggak ya untuk manajemen waktunya. Berarti dari angka 1 sampai 10 untuk yang manajemen waktu menurut Bu Elisa berapa nilainya? Mungkin masih 5. Masih 5 ya. Dari kedua tadi kan tadi sudah hanya menyebutkan kekurangan ya atau kendala. Dari kedua aktivitas pengembangan tersebut salah satunya boleh menurut dengan poin yang paling unggul menurut dengan itu yang bagian mana? Menurut saya yang menjadi pembelajaran terutama pada materi ini ya, pembelajaran Jawa itu adalah anak-anak cukup antusias dalam melakukan praktikum, kemudian anak-anak mengidentifikasi, dan itu hal yang utama juga untuk saya karena saya merasakan perbedaannya antara anak-anak melakukan praktikum dengan anak-anak yang ditampilkan menggunakan proyektor LCD. Ketika anak-anak melakukan praktikum, anak-anak bisa untuk istilahnya mengidentifikasi sendiri ini objek apa, lalu melihat secara real perbedaannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah mengenai pendampingan. Mungkin pendampingan ketika anak-anak mengerjakan kelompok itu adalah salah satu hal yang menurut saya cukup penting, sangat penting, karena ketika anak-anak mengerjakan kelompok bersama teman-temannya itu kan pemahamannya belum sama gitu. Jadi mungkin ada anak-anak yang menurut saya ini loh, tapi ternyata yang lainnya memiliki pendapat yang lain. Karena itu guru di sini memberikan
memberikan pemahaman yang sama melakukan pendampingan tersebut agar persepsi anak-anak itu sama. Hal tersebut juga menurut saya cukup sangat membantu ketika anak-anak itu kesusahan atau istilahnya tidak tahu harus berbuat apa dengan tugas yang diberikan, itu guru bisa menjadi fasilitator. Jadi peran guru itu sangat penting gitu untuk sebagai pendamping siswa. Baik, kemudian ukuran keberhasilannya Bu Elisa. Untuk yang pembelajaran berdiferensiasi proses itu kan kemarin anak bisa mengidentifikasi 5-10 objek ya. Tapi kan kemarin belum sampai ke tahap itu. Yeah. Nah, itu kira-kira menurut jenengan kapan akan dilaksanakan? Mungkin pada minggu depan, hari Selasa pada pertemuan selanjutnya itu insya Allah anak-anak sudah selesai, jadi kita bisa melihat apakah tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Oke, nanti untuk ke depan, minggu depan nanti mungkin Bu Elisa bisa nge-share ke saya, Bu Ucu ternyata hasilnya sudah sesuai, misalkan tujuan yang saya ingin capai ternyata sudah sesuai, atau misalnya belum sesuai pun juga nggak disalahkan, misalnya masih baru proses belajar gitu. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya yang manajemen waktu itu menurut jenengan apakah sudah berhasil atau belum? Oh, tadi sudah dijawab juga ya, mohon maaf. Sudah, ternyata masih belum sesuai. Untuk kedepannya Bu Elisa, kedepannya agar yang manajemen waktu terutama biar bisa hasilnya sesuai, menurut jenengan bagaimana? Mungkin menurut saya adalah perlu persiapan yang lebih matang lagi ketika kita akan melakukan suatu praktikum atau ingin membentuk suatu kelompok. Itu dari guru itu juga mempersiapkannya lebih matang lagi. Kayak tadi mungkin kesalahan saya adalah tidak memberikan video awal, kemudian simulasi, sehingga anak-anak masih blank. Untuk yang pertama perlu ada persiapan. Kemudian yang kedua adalah peran guru dalam mengatur anak. Jadi ada beberapa kan anak yang susah untuk diatur. Aja berkumpul dengan kelompoknya karena ada yang masih malas-malas. Mungkin guru harus lebih tegas lagi, lebih bisa untuk mengatur anak. Itu untuk untuk yang manajemen waktunya biar lebih tertata lagi waktunya, karena memang kemarin masih belum berhasil menurut Bu Elisa. Kemudian untuk dari beberapa aktivitas pengembangan Bu Elisa kemarin inginkan, apakah boleh saya memberikan menurut penilaian saya untuk Bu Elisa? Jadi begini Bu Elisa, menurut saya kemarin untuk pembelajaran Bu Elisa sebenarnya sudah baik dilakukan. Jadi memang sudah ada dari kegiatan pembuka, kemudian kegiatan inti itu sudah runtut semua ya sesuai dengan RPP. Tapi hanya saja memang seperti yang Bu Elisa sampaikan tadi terkait manajemen waktu. Jadi bagian presentasi yang harusnya sudah bisa ditampilkan di hari itu, tapi ternyata memang belum bisa dilaksanakan. Tapi secara keseluruhan sudah bagus dan diferensiasi prosesnya juga sudah muncul. Jadi pada saat pembagian kelompok itu tadi, kemudian kemarin saya juga lihat di LKPD ada 2 sumber ajar, ada video dan e-book, itu malah bisa jadi diferensiasi konten malahan. Tapi kemarin jenengan malah difokusnya di diferensiasi proses gitu, malah jadi 2 gitu ya. Kemudian untuk saya cek lagi catatannya, kemarin juga Bu Elisa juga sudah selalu moving, jadi nggak diam di satu tempat, dalam artian benar-benar memperhatikan setiap kelompok apa yang kekurangan, apa yang mereka butuhkan. Jadi insya Allah juga sudah bagus menurut saya. Mungkin itu, apakah ada tambahan dari Bu Elisa? Mungkin memang benar sudah sesuai dengan apa yang ada di kenyataan. Baik, Bu Elisa, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi nanti bisa disampaikan apakah tujuan Bu Elisa
hasil presentasi atau hasil post-testnya itu tadi bisa disampaikan ke saya apakah sudah berhasil atau belum. Kemudian manajemen waktunya ke depannya juga bisa lebih baik lagi, bisa tertata lagi, bisa sesuai dengan app. Terakhir Bu Elisa, bagaimana perasaan Bu Elisa pada saat saya posting pada hari itu? Saya merasa senang karena memang coaching itu maksudnya penilaian dari mahasiswa itu menyenangkan karena untuk melakukan refleksi tidak hanya saya melakukan refleksi tapi dari mahasiswa dan juga dari dalam pembelajaran itu saya bisa membaik lagi. Saya membaca itu telah memberikan refleksi kepada saya, memberikan masukan untuk saya. Sebenarnya saya bukan menilai gitu ya, karena sebenarnya hampir sama seperti apa yang Bu Elisa sampaikan, saya hanya menguatkan saja apa yang disampaikan Bu Elisa. Oke, mungkin itu. Terima kasih Bu Elisa, mohon maaf mengganggu waktunya, mohon maaf kalau ada kesalahan dari perkataan saya atau sikap saya pada saat observasi kemarin. Terima kasih Bu Elisa.